Sehingga kami mempunyai moto yaitu bersahabat di dunia dan bertetangga di surga. Masya Allah. Terakhir Pak Ustadz, memang kami ini semua adalah pengusaha dari berbagai macam background usahanya. Mungkin ada yang kecil, ada yang menengah, dan ada yang besar juga. Dan kita semakin banyak cobaan pada khususnya 7 bulan terakhir ini buat kami para pengusaha yang kami rasakan. Namun demikian kami masih selalu bersyukur atas pandemi ini dikarenakan kami masih bisa diberikan kesehatan, kedekatan kami dengan keluarga di rumah, sholat bersama dengan keluarga menjadi lebih khusyuk dan juga rajin beribadah yang lainnya. Untuk itu Pak Ustadz, sekali lagi saya mewakili Syariah Friend mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya untuk memberikan kita pelajaran ilmu untuk kita semua. Semoga kemurahan hati Pak Ustadz balas berlipat oleh Allah. Allahumma amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erick Hidayat, teman-teman yang sudah bergabung. Malam hari ini alhamdulillah kita akan bergabung dalam kajian bersama Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah dan mengambil judul Terlambat Start. Nah, dengan tanda tanya. Mudah-mudahan tidak ada yang pernah terlambat di dalam kita mencari ilmu Allah. Dan kalau nanti pada saat tanya jawab akan saya dibantu oleh rekan saya Iman Taufik yang seorang DJ yang sudah berhijrah juga dan juga salah satu penggemar beratnya Ustadz Syafiq. Baik, terima kasih. Silakan Ustadz Syafiq, langsung saja. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Jamaah rahimakumullah, kalau tadi dikatakan kita ingin bersahabat di dunia dan bertetangga di akhirat. Pernahkah kita kebayang COVID-19 ini membuat kita bisa kajian bersama? Membuat kita yang mungkin berada di tempat yang jauh, yang kalau harus datang ke tempat kajian akan memerlukan biaya yang besar. Yang kalau harus kumpul di sebuah ruangan, dia harus meninggalkan keluarga. Tapi hari ini Allah memberikan nikmat kepada kita yang sangat super. Kita bisa ngaji di rumah kita masing-masing. Kita bisa belajar dalam kondisi sambil ngopi, sambil makan, subhanallah. Maka semoga Allah membantu kita untuk mensyukuri nikmat ini. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Ana bahagia banget ya bisa bersama-sama di tempat ini untuk berbagi. Mungkin ada sebagian yang berbagi hartanya. Ada sebagian yang berbagi keahliannya. Ada sebagian yang berbagi kedudukan dan jabatannya. Tapi ada juga sebagian yang berbagi ilmunya. Semoga kita bisa saling berbagi dengan semua yang Allah berikan kepada kita. Kalau bicara terlambat start ya, kadangkala tadi disebutkan ada yang baru mulai sholat full 4 tahun yang lalu. Ada mungkin yang umurnya sudah 30 tahun. Ada yang 40 tahun. Tapi dia baru mulai baca Quran. Ada yang mulai meninggalkan dosa-dosanya. Tapi tidak ada kata terlambat. Karena Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kesempatan yang sama. Untuk menuju kepada Dia. Mau orang tua, mau anak muda, mau kaya, mau miskin. Sejatinya kesempatan untuk menuju kepada Allah itu sama.
Tinggal kita mau mulai apa tidak. Kalau dikatakan terlambat, iya mungkin. Ada yang mengatakan terlambat, anak Ustaz. Fulan Ustaz, dia sudah hafal Quran. Dia sudah, Masya Allah alaih, hafal hadis-hadis Nabi. Ana baca aja belum bisa. Kemana antum selama ini? Ana pernah jumpa kawan di Madinah. Benar-benar menjadi penggugah hati ya. Kawan itu dari Italia. Baru masuk Islam 2 tahun. Ada banyak tato di tubuh dia ya. Dia baru masuk Islam 2 tahun. Sudah hafal 20 juz sama. 2 tahun masuk Islam hafal 20 juz. Sebagian kita 40 tahun Islam, 1 juz nggak hafal. Dia tuh 2 tahun. Kalau dikatakan terlambat, oh dia terlambat masuk Islamnya, iya. Tapi kenapa dia bisa mencapai 20 juz? Sedangkan kita yang lahir muslim, tumbuh besar di negeri Islam, tapi ternyata apa yang kita perbuat, coba? Allah Azza wa Jal pernah menegur para sahabatnya. Sahabat-sahabat Nabi maksudnya. Setelah turunnya Al-Quran Karim. 13 tahun kira-kira. Ada yang mengatakan kurang dari itu. Allah menurunkan firman-Nya di surat Al-Hadid ayat 16. Coba dibaca. Siapa yang mau baca? Surah Al-Hadid ayat 16. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يعني للذين آمنوا أن تخضع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Nah, artinya? Belum tibalah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan pada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Barakallahu fikum. Allah mengatakan, belum tibakah waktunya? Sampai kapan kalian akan seperti itu? Untuk tunduk dengan aturan Allah Azza wa Jalla. Mengikuti petunjuk Al-Quran. Atau selama ini, kita mengikuti nafsu kita. Kita mengikuti aturan-aturan yang kita bikin. Kita abaikan aturan Allah Azza wa Jalla. Allah turunkan kebenaran. Allah ingin kebaikan buat kita. Tapi kita berpaling dari kebaikan tersebut. Terus kapan kita mau hijrah? Kapan kita mau taubat? Kapan kita mau berubah? Apa belum tiba waktunya untuk berubah? Dan rasa kawan-kawan udah mau berubah. Udah ingin menjadi lebih baik. Karena ada orang-orang yang menunda-nunda. Akhirnya seperti ahlul kitab. Allah turunkan kepada mereka Taurat. Allah turunkan kepada mereka Injil. Zabur. Tapi mereka menunda-nunda untuk berubah. Akhirnya pada saat mereka ingin berubah. Hati mereka sudah keras. Mungkin sebagian kita pernah mengalami itu. Atau menjumpai orang-orang yang bebel dikasih nasihat. Disampaikan, ini loh firman Allah. Itu haram. Itu gak boleh. Tapi dia menter dikasih nasihat. Hatinya udah keras. Maka Allah sebutkan, wa katsirun minhum fasikun. Kebanyakan mereka sudah keluar dari jalur ketaatan.
Haibati fillah. Ya, kalau bicara umur mungkin sebagian terlambat. Tapi enggak juga. Bagaimana kita memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Kalau tadi masuk Islam 2 tahun, hafal 20 juz. Sehingga teman-teman yang hijrah, mungkinkah dia menjadi lebih baik dari yang lulusan pesantren? Mungkinkah dia jadi lebih baik yang memang dari lahir dia sudah diajarin ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla? Masih ada kesempatan. Walaupun kita tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan tentang pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita kelak pada hari kiamat, salah satunya tentang masa muda kita. Kita akan ditanya secara khusus. Kenapa? Karena ada perbedaan antara masa muda dan masa tua. Ketika masa muda, engkau memiliki kekuatan, memiliki energi yang di masa tua mungkin udah turun. Engkau bisa mendaki gunung ketika muda. Engkau bisa menyeberangi sungai. Engkau bisa berenang, engkau bisa lari, engkau bisa naik sepeda dengan jarak yang jauh. Tapi kenapa engkau tidak bisa sholat malam? Hanya 11 rakaat. Kenapa? Bahkan ada yang tua baru sholat malam. Tapi kekuatannya beda. Makanya masa muda akan ditanya secara khusus. Kau habiskan buat apa masa muda tersebut? Dan Allah Azza wa Jalla memberikan karunia juga secara khusus kepada anak muda yang tumbuh besar, bertakwa kepada Allah, ahli ibadah, padahal yang seumur sama dia itu masih sibuk dengan hiburan dan bersenang-senang. Dia tumbuh beribadah. Di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla, salah satunya wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh besar beribadah kepada Allah. Nggak seperti kawan-kawan dia. Spesial dia. Itu mungkin yang nggak bisa tergantikan. Tapi kita tetap bisa meraih kebaikan. Di masa Nabi alaihi salatu wassalam, ada seorang dari Arab Badui yang dia datang menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu dia beriman dan mengikuti Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, uhajir ma'ak, ya Rasulullah, aku ingin hijrah bersamamu. Maka diterima sama Nabi SAW orang ini. Lalu beliau berwasiat kepada para sahabatnya agar dia nih didampingi. Dan ini penting jamaah, pelajaran. Tatkala ada kawan kita yang hijrah, dia perlu pendampingan. Kadangkala orang yang hijrah itu, dia perlu ada yang menggandeng tangan dia menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Dan perlu ada yang menguatkan dia tatkala dia mendapatkan musibah dalam urusan ekonomi. Maka Nabi SAW mewasiatkan kepada para sahabatnya untuk memperhatikan orang ini. Baru masuk Islam. Kemudian Nabi SAW mendapatkan harta rampasan perang pada waktu itu. Dibagi nih. Harta rampasan perang. Dibagi. Lalu Nabi membagikan kepada orang Badui tadi. Karena dia di bagian belakang yang mengembalakan onta-onta. Dikasih sama Nabi SAW. Bagian dia. Lewat para sahabat. Ketika dia dikasih bagiannya. Dia bertanya. Mahada. Apa ini? Apa nih? Kasih duit ini apa nih? Qala qasmun qasamahu laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bagianmu yang Nabi membagikannya untukmu. Diambillah barang ini. Lalu dia datang menjumpai Nabi alaihi wasallam. Karena dia ini orang baru masuk Islam dia, orang Badui. Orang Badui itu kasar. Ya karena memang mungkin jauh dari pendidikan, ya hidupnya di tempat yang perlu penuh perjuangan. Dia datang jumpai Nabi SAW mengatakan, ya Muhammad, mahada. Dia panggil Nabi dengan namanya. Ya Muhammad. Wahai Muhammad, apa ini? Baru masuk Islam dia. Umurnya berapa? Wallahu a'lam. Tapi dia baru hijrah. Baru masuk Islam. Kata Nabi SAW, qasamtuhu laka. Itu bagian yang aku bagikan buat engkau. Heran orang Badui ini. Kok dapat harta? Lalu dia mengatakan,
Ma'ala hadha ittaba'duka. Bukan untuk ini aku mengikutimu. Bukan untuk mendapatkan harta. Bukan untuk mendapatkan status sosial. Bukan untuk memperbaiki taraf ekonomi. Ini kita perlu ingat jemaah, semua yang hijrah perlu ingat. Kenapa engkau hijrah? Untuk apa engkau sekarang berkumpul bersama kawan-kawanmu yang sama-sama ingin lebih baik? Karena ada orang-orang yang kadang-kala kumpul bareng-bareng sekedar untuk memperbaiki taraf ekonomi dia. Ada. Sedangkan orang ini ketika dikasih bagian itu, dia jelas-jelas mengatakan, bukan untuk ini aku mengikutimu, bukan. Walakinni ittaba'tuka, akan tetapi aku mengikutimu ala an urmaha huna, dengan harapan aku itu kena lemparan panah di sini. Dia menunjuk ke leher dia. Fa'amutu wa adkhulal jannah. Lalu aku mati dan aku masuk surga. Dia bukan sedang ingin bersenang-senang di dunia. Sehingga tatkala dia mendapatkan harta, dia nggak peduli. Dan inilah ketika seorang muslim dalam berusaha, dalam bekerja, ambisinya adalah akhirat. Dunia itu akan datang kepada dia dalam kondisi hina. Dia nggak mau datang sama dia. Datang. Kenapa? Karena ambisi dia adalah akhirat. Dan orang ini mengatakan itu. Aku nggak ingin dunia ngikutin engkau. Apa kata Nabi SAW? In tasduqillah yasduq. Kalau benar yang kau katakan. Engkau benar-benar menginginkan itu. Dan Allah tahu. Pasti Allah berikan apa yang kau inginkan. Subhanallah syabab. Falabithu qalilan. Tidak selang berapa waktu. Tahu-tahu mereka bergerak untuk menghadapi musuh. Fa'utiya bihin Nabi SAW yuhman. Orang itu dibawa ke Nabi SAW. Dibawa dalam kondisi itu namanya anak panah masuk ke lehernya sama. Apa kata Nabi SAW? Ahu. Apa benar dia? Iya Nabi SAW. Benar dia. Yang tadi baru aja ngomong. Sadaqallah. Fasadaqah. Dia benar-benar jujur sama Allah. Nggak main-main. Bukan hanya memaniskan lidahnya. Dia jujur dari hatinya, maka Allah berikan apa yang dia inginkan. Lalu orang ini dikafani sama Nabi SAW dalam sebuah pakaian. Kemudian ditaruh dan beliau mensolatinya. Bacaan di antara yang Nabi baca ketika sholat mengatakan, Allahumma inna hadha abduka. Ya Allah, min hambamu ya Allah. Kharaja muhajiran fi sabilika. Dia keluar hijrah di jalanmu. Fakutila syahidan. Dia mati syahid. Ana syahidun alaih. Aku menjadi saksi atas itu ya Allah. Bayangkan jamaah. Puluhan tahun dia entah hidup di mana. Tapi karena dia jujur sama Allah Azza wa Jalla. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Allah berikan kepada dia sebuah kehormatan. Nggak ada kata terlambat. Tapi jangan menunda-nunda. Ada lagi Amr ibn Sabit ibn Waqash al-Ashhali. Sahabat Nabi. Yang Nabi mengatakan tentang dia. Dia itu beramal sedikit tapi dapat pahala banyak sekali. Di sini kita harus pandai-pandai sekarang. Kita udah terlambat. Dalam artian tadi, masa muda kita mungkin ada banyak dosa di sana. Kita dahulu punya harta, entah kita infakkan kemana. Sekarang nih, bagaimana kita menebus yang pernah kita lakukan, agar menjadi amal kebajikan buat kita. Amr ibn Sabit, dia ini keponakannya sahabat Nabi Hudzaifah ibn Yaman. Dia itu menunda hijrahnya. Menunda masuk Islamnya karena dia itu masih disebutkan dalam riwayat dia itu masih ada riba.
Dengan harapan dia bisa mengambil tuh hasil riba dia itu. Soalnya kalau masuk Islam haram nantinya. Maka dia masih dalam kondisi musyrik. Sampai pada suatu hari ketika perang Uhud, jamaah. Datang dia ini. Menjumpai Nabi SAW. Dia berkata, dalam kondisi dia pakai baju besi ya. Sebelum dia berangkat pakai baju besi itu, dia tanya, mana fulan? Sepupuku, kata dia. Nggak ada di Uhud. Mana fulan? Dia lihat semua saudara-saudara dia udah pada masuk Islam dan udah berangkat ke Uhud. Lalu dia pakai baju besinya, dia berangkat menuju ke Uhud. Al-Bara' menceritakan dia menjumpai Nabi SAW mengatakan, Ya Rasulullah, uqatil au uslim. Aku berperang, setelah itu aku masuk Islam, atau aku masuk Islam dulu. Qala aslim tsumma qatil. Engkau masuk Islam dulu. Kemudian kau berjuanglah. Fa aslam. Kemudian dia masuk Islam. Tsumma qatala fa qutila. Lalu dia berperang dan mati. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Amila qalilan wa ujira katsiran. Ini orang beramal sedikit dan dikasih pahala besar sekali. Dalam riwayat Abu Hurairah pernah mengatakan, akhbiruni an rajulin dakhala al-jannah lam yusalli salatan. Kalian kasih tahu aku tentang seorang yang masuk surga sedangkan dia belum pernah salat. Belum pernah sujud, belum. Lalu beliau mengatakan, Amr bin Thabit. Tadi yang dia meninggal dunia dalam kondisi dia belum salat sama sekali. Ahibbati fillah. Ya, kalau kita bicara kesempatan untuk menjadi lebih baik, itu selalu ada. Tapi kita sebagai seorang muslim, tatkala mendengar cerita seperti tadi, atau satu cerita lagi tentang seorang yang membunuh 99 orang. Orang ini membunuh 99 orang. Mungkin di antara teman-teman yang hijrah, nggak ada yang separah orang ini. Lalu orang ini datang bertanya, minta fatwa kepada orang yang ahli ibadah. Fadulla ala abid, orang ahli ibadah, bukan orang berilmu. Maka tolong dibedakan antara orang ahli ibadah sama orang berilmu. Orang ahli ibadah ini Masya Allah, dia semangat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dia benci dengan dosa, benci dengan kemaksiatan. Dia memiliki semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ilmunya kadang-kala pas-pasan. Mana yang lebih utama, ahli ibadah apa orang yang alim? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Fadlul alimi alal abid ka fadli ala adnakum. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah, bukan ahli maksiat. Ini ahli ilmu mengamalkan ilmunya tentunya. Ini orang ahli ibadah. Maka keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah seperti keutamaanku, kata Rasulullah SAW, dibanding orang yang paling rendah di antara kalian. Ini orang udah bunuh 99 orang, datang ke orang yang ahli ibadah. Lalu dia cerita, Syekh, aku ini sudah bunuh 99 orang. Apa masih mungkin diterima tobatku? Kata orang ini, engkau bunuh 99 orang, mau tobat gak ada. Kerjanya dosa terus, sekarang mau tobat. Subhanallah. Ketika dia gak punya harapan untuk bertobat, ada apa jadi orang baik? Akhirnya tuh orang ahli ibadah dibunuh sama dia. Jadi 100 yang dia bunuh. Lalu dia tanya lagi, dia ingin berubah. Dia ingin jadi lebih baik. Dan ini pentingnya ketika orang hendak berubah, hendak menjadi lebih baik, tolong jangan salah bertanya. Jangan salah berguru,
Tadi gurunya orang ahli ibadah, akhirnya kata gurunya, nggak ada pintu tobat. Dibunuh gurunya. Fadulla ala alimin. Ketika dia tanya-tanya lagi, dikasih tahu ada orang alim di sana. Coba engkau berangkat. Berangkatlah dia ke sana. Subhanallah syama. Dia cerita, aku sudah bunuh 100 orang. Apakah mungkin aku diterima tobatku? Kata orang alim ini, apa yang menghalangimu dari tobat? Subhanallah syama. Pintu tobat itu terbuka selama nyawa kita belum sampai ke kerongkongan kita. Ada kesempatan untuk berubah, masih ada. Pintu taubat secara umum itu akan ditutup tatkala matahari terbit dari barat. Tapi orang alim ini di sini. Awal tadi kita sampaikan perlu ada pendampingan. Perlu ada pengarahan buat orang yang bertobat, yang berubah. Karena jangan sampai dia berubah tapi setengah-setengah. Nanti balik lagi dia. Bagaimana dia harus total berubah? Maka alim ulama ini mengatakan kepada yang membunuh 100 orang, engkau kalau ingin tobat tinggalkan kampungmu. Fa innaha ardasu. Kampungmu itu kampung gak benar. Artinya gimana engkau hidup di sana bertahun-tahun membunuh, gak berubah-berubah. Dan inilah yang menyebabkan sebagian kita itu nggak hijrah, nggak mau untuk jadi lebih baik karena kumpulannya memang orang-orang yang nggak baik, sehingga yang ada bisikan keburukan. Kenapa ada komunitas sekarang buat teman-teman yang hijrah umpamanya? Karena supaya bisikan yang ada bisikan kebaikan. Maka alim ulama ini mengarahkan engkau pergilah ke kampung fulan. Di situ ada orang-orang soleh, orang-orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Engkau bergabunglah sama mereka, beribadah di sana. Berangkat jemaah. Belum beramal soleh, baru jalan doang, mati di tengah jalan. Allah menggambarkan bagaimana malaikat rahmat dan malaikat azab itu berebut untuk mengambil orang ini. Malaikat azab mengatakan dia belum beramal soleh loh. Belum beramal soleh. Bagianku. Artinya dia baru aja bunuh tuh orang. Menjadi yang ke-100. Dia belum beramal soleh. Kata malaikat rahmat, enggak. Dia bagianku. Dia sudah hendak menuju ke tempat yang baik itu. Tapi dia mati di sini. Akhirnya Allah mengirimkan malaikat untuk mengukur lebih dekat kemana orang ini. Dan Allah mendekatkan dia ke bumi tempat dia hijrah. Lalu dia diambil oleh malaikat rahmat. Jangan menunda. Kadang-kadang kita nggak sampai seperti orang itu. Ahibati fillah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terlambat masuk Islamnya. Nah, kalau dibandingkan sama Abdullah bin Mas'ud, dibandingkan sama Utsman bin Affan, dibandingkan Abu Bakar, Ali bin Abi Talib, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, Sa'id bin Zaid, sepupunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar terlambat. Bahkan dia memiliki masa-masa kelam. Di saat sahabat masuk Islam, Umar ini radhiyallahu anhu menjadi orang yang menyakiti umat Islam. Tapi tahun kelima, Hijri kelima kenabian dia masuk Islam. Bagaimana dia bisa mengejar sahabat-sahabat yang lainnya. Lalu dia menjadi orang nomor 2. Yang Nabi alaihi salatu wassalam sering bercerita, kuntu ma'a Abi Bakar wa Umar. Kuntu ma'a Abi Bakar wa Umar. Suatu hari aku bersama Abu Bakar dan Umar. Suatu hari aku di sana bersama Abu Bakar dan Umar. Pernah Nabi SAW tatkala menceritakan seorang kejadian nih. Kejadian tentang
seorang pengembala kambing yang tahu-tahu datang serigala memangsa itu kambing. Lalu pengembala ini mengambil, menarik itu kambing dari mulut serigala. Dan serigala itu kemudian berbicara. Dia mengatakan, gimana nanti kalau suatu hari nggak ada yang mengembalakan kambing-kambing itu kecuali aku. Itu para sahabat yang lagi duduk di sana mengatakan, Zi'bun yatakallam. Zi'bun yatakallam. Serigala bisa berbicara. Apa kata Rasul SAW? Aku beriman dengan cerita ini. Abu Bakar beriman dengan cerita ini. Umar beriman dengan cerita ini. Padahal di situ nggak ada Abu Bakar, nggak ada Umar. Maka keterlambatan kita dalam berbuat kebaikan itu menuntut kita harus lebih semangat lagi beramal. Jadi hitunglah apa yang harus kita kerjakan. Mungkinkah kita bisa menyaingi orang-orang yang lebih dulu berbuat kebaikan? Nah, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Haibati fillah. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 148. Nah, silakan dibaca. Pak Fadol, Ahli Sirat bisa dibantu? Nah, kita harus berlomba-lomba nih. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwaliha fastabiqul khairati aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Subhanallah jemaah. Dimanapun kita berada. Maka bersegeralah beramal soleh. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Pengusaha itu, ya kalau bicara bisnis, maka dia akan merencanakan suatu usaha yang dapat menghasilkan keuntungan besar dengan modal sedikit. Dengan resiko yang kecil. Baik. Kalau itu usaha dunia, bagaimana dengan usaha akhirat? Kenapa kita nggak berlomba-lomba? Kenapa kita tidak duduk memikirkan apa sih amalan yang kecil, pahala yang besar? Ini sekarang kita perlu belajar ya, Ma. Bagaimana kita beramal sedikit tapi amal yang besar. Dan kalau kita nggak mau belajar, dalam artian udahlah anak Islam yang biasa-biasa aja. Naam, kita itu Islam yang biasa-biasa aja. Gimana Islam yang biasa-biasa aja? Yang biasa dijalankan sama Nabi sama para sahabatnya. Nggak perlu ditambahin, nggak perlu dikurangin. Tinggal diamali. Dan bicara berlomba-lomba dalam kebaikan jamaah. Tadi kita perlu punya ilmunya. Sebagaimana di bisnis kita perlu belajar ya. Ada yang S2 manajemen bisnis, ada yang S3, Masya Allah. Ikut training lagi, training sana. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan keuntungan yang besar dan bagaimana memanfaatkan kesempatan yang ada. Tapi untuk urusan akhirat kadang-kala kita di awal-awal aja hijrah semangat jemaah. Tapi setelah itu mulai kendur lagi kita. Nabi SAW pernah keluar dari rumahnya Juwairiyah, istrinya. Juwairiyah bintul Harith.
Juwairiyah pada waktu itu duduk sedang berzikir. Nabi keluar. Salat subuh. Sampai waktu duha. Waktu duha beliau pulang. Beliau dapatin istrinya masih duduk di tempat itu. Berzikir. Ini semangat beribadah. Apa kata Nabi SAW? Engkau dari tadi tetap di tempat ini berzikir. Iya Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada Juwairiyah, laqad qultu ba'daki arba' kalimat, thalatha mirarin. Law wuzinat bima qulti la wazanathun. Aku tadi mengucapkan 4 kalimat 3 kali. Yang kalau ditimbang dengan apa yang kau baca dari pagi sampai sekarang itu, pasti lebih berat yang aku ucapkan. Oh, Masya Allah. Cuma 3 kali membaca 4 kalimat. Sama dengan bacaan dari habis subuh sampai waktu duha. Apa bacaan itu? Subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimati. Maka kita yang ketinggalan waktu panjang berusaha sekarang untuk mencari itu. Dan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Alhamdulillah. Kemudian kita nih kalau sudah hijrah, udah ngerti, tolong jangan ditunda-tunda kalau dapat nasihat. Dapat ujangan, dengerin kajian nih. Oh, Alhamdulillah. Ya, anak paham. Langsung amali. Kenapa? Rasulullah SAW menyebutkan jiwa ini bisa berubah, jamaah. Kondisi itu juga bisa berubah. Ketika antum punya kesempatan untuk beramal sekarang, jangan ditunda besok. Apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim? Badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudrid. Kalian segera beramal. Amalkan itu, nasihat-nasihat itu amalkan. Segera diamalkan. Sebelum datang tuh fitnah-fitnah, godaan-godaan, ujian-ujian, kekacauan yang seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Orang itu pagi harinya masih beriman. Pagi harinya masih sholat subuh. Pagi harinya mungkin masih sholat duha. Sore harinya sudah kafir. Dan ada yang sore harinya, malam harinya kajian. Masih beriman. Pagi harinya sudah murtad. Kenapa? Bisnis. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya. Dia jual keyakinannya. Dia jual ajaran dia. Untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Dan ini bahaya orang yang menunda-nunda hijrah. Udah tahu, oh nanti. Apa yang ditunggu jemaah? Apa yang kita tunggu? Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi mengatakan badiru bil a'mali sab'an. Kalian segera beramal sebelum 7 perkara. Apa? Hal tantadiruna illa faqran munsiyan. Apa yang kalian tunggu? Kalian menunggu apa? Menunggu kefakiran yang membuat kalian lupa? Orang kalau punya, kalau sedang punya harta, dia ikut kajian mungkin gak mikir besok mau makan apa. Kemudian sekarang kau menunda untuk datang kajian. Atau kau menunda untuk berangkat umroh. Menunda untuk berangkat haji. Menunda untuk melunasi utangmu. Nunggu miskin baru kau berpikir untuk itu. Hati-hati. Segera lakukan. Ghinan mutriyan. Atau kau menunggu kekayaan. Yang membuat orang bisa melampaui batas. Kadang-kadang sebagian kita itu jemaah. Kalau disuruh beramal ayolah sholat ke masjid. Nantilah kalau aku kaya, aku sukses, insya Allah aku akan sholat di masjid Aku akan membantu fakir miskin. Ketika engkau tidak memperbaiki dirimu sejak awal, kaya jadi nggak benar. Marad dan mufsidan. Kalau engkau nunggu penyakit baru mau beramal.
Ya, sebagian orang ketika sehat nggak ke masjid. Ketika sehat nggak sholat. Ketika sehat nggak berangkat umroh, nggak berangkat haji. Kaya sehat nggak berangkat umroh, nggak berangkat haji. Sakit kepingin berangkat haji. Kemana kau ketika sehat? Au haraman mufannida. Atau engkau menunggu masa tua yang menjadikan tubuhmu udah lemah, baru mau berubah, baru mau beramal. Banyak seperti itu memang. Au mautan mujhiza. Atau menunggu mati yang datang nggak diundang. Tiba-tiba dia datang dan membuat engkau kehilangan segala sesuatu. Au dajjal. Atau engkau nunggu dajjal. Dajjal. Sesuatu yang gaib, yang paling menakutkan, yang ditunggu. Mau nunggu dia baru beramal engkau. Awis sa'ah. Atau engkau nunggu kiamat. Oh, masih lama kiamat, nantilah. Sebelum kiamat aku akan beramal soleh. Ahibati fillah. Hati-hati, segera beramal. Nabi SAW memberikan contoh kepada kita dalam bersegera mengamalkan apa yang perlu kita amalkan tanpa menunda-nunda. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Uqbah bin Amir, dia mengatakan, suatu hari aku salat di belakang Nabi SAW di Madinah, salat asar waktu itu. Fasallam. Kemudian beliau mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma qama musri'an. Kemudian Nabi bangkit terburu-buru pergi. Nggak biasanya. Nabi biasanya habis sholat, istighfar, berzikir, baru setelah itu pergi. Ini Assalamualaikum langsung pergi. Fatakhatta riqaban nas ila ba'di hujari nisa'i. Beliau itu dalam berjalan karena orang masih di shaf ya. Beliau akhirnya melewati pundak-pundaknya para sahabat untuk sampai ke salah satu kamar istrinya. Fafazi'an nas min sur'ati. Orang-orang pada ketakutan. Ada apa ini? Ada kejadian apa nih? Nabi kok terburu-buru banget. Fakharaja alaihim. Setelah itu beliau keluar lagi. Beliau melihat orang-orang pada masih kaget mereka jemaah. Lalu Nabi ingin menjelaskan kepada mereka. Kenapa beliau bersegera tadi? Beliau mengatakan, Zakartu syai'an min tibrin indana. Aku ingat, ada di rumah itu, ada emas zakat kalau nggak salah. Aku ingat, masih ada di rumah. Fakaritu an yahbisani. Maka aku takut. Aku nggak ingin dia akhirnya menahanku. Aku perintahkan kepada orang-orang untuk dibagikan. Kenapa Nabi nggak nunggu setelah berzikir baru membagikan? Ini habis asar. Kenapa nggak nunggu? Oh nanti habis maghrib. Oh nanti habis isya. Enggak, segera diamalkan. Nabi SAW pernah memberikan nasihat kepada sahabat Nabi Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia mengatakan, Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia, hiduplah engkau di dunia seperti orang asing. Kita kalau sedang merantau, kita berangkat umpamanya ke Malaysia, kita jadi orang asing di sana. Bagaimana sikap orang asing? Ya udahlah, siap-siap engkau bukan penduduk sini loh. Engkau akan balik. Jadi dia senantiasa siaga untuk balik. Karena memang dia bukan penduduk sana. Au abiru sabil. Atau lebih tepatnya engkau menjadi orang yang transit. Yang lewat doang. Sehingga orang kalau cuma lewat doang, ya udah dia nggak akan memikirkan punya ini, punya itu. Enggak, aku nggak lama di sini sebentar. Aku mau melanjutkan perjalanan. Seperti itu mukmin. Lalu Abdullah bin Umar mengatakan, memberikan nasihat, "Idza asbahta fala tantazil masa." Kalau engkau sedang di waktu pagi untuk beramal, jangan nunggu sore. Kalau engkau sedang di waktu sore untuk beramal, jangan nunggu besok. Besok aku mau sedekah. Bisa jadi malam hari berubah niatmu.
Besok aku mau berbagi. Malam hari, pagi nggak jadi sodako, nggak jadi bantu orang. Coba malam itu engkau kirimkan langsung, transfer, selesai. Maka tatkala ingin berbuat baik, jangan ditunda. Mau sholat nih, sholat sunnah, mamanya, oh nanti, sampai lewat waktu sholatnya. Segerakan. Ahibati fillah, di dalam Al-Quran Karim, Allah memperingatkan kita agar kita bersegera bertobat, bersegera beramal soleh sebelum kematian itu datang. Coba dibuka firman Allah di surat Az-Zumar ayat 54-58. Nah, surat Az-Zumar ayat 54-58. Diturunin Mustafa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anibudu illa ila rabbikum wa aslimu illa rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azabus summa la tunharun. Nah, lanjut ayat yang 55. Nah, silakan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. An taqula nafsi hasratan أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. Barakallahu fikum. Artinya? Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya. Agar jangan ada orang yang mengatakan alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama Allah. Atau agar jangan ada yang berkata, sekiranya Allah memberi petunjuk kepadamu, sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Atau jangan ada yang berkata ketika melihat azab, sekiranya aku dapat kembali ke dunia, tentu aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. Barakallahu fikum. Kita lihat tuh alasan manusia jamaah.
Dia mengatakan, ya kalau Allah ngasih petunjuk aku akan jadi orang bertakwa. Ada yang seperti itu. Ketika dia bertobat, jawaban dia, doakan Ustaz, belum dapat hidayah. Sampai kapan? Apakah nunggu azab itu turun? Ketika engkau melihat azab Allah turun, dia ingin, aku ingin balik ke dunia, aku ingin jadi orang baik. Iya, semua orang ingin itu. Tapi waktunya udah habis. Udah selesai. Maka Allah suruh segera engkau kembali kepada Allah. Serahkan dirimu kepada Allah sebelum turunnya azab. Nggak ada yang bisa nolongin kita, jemaah. Siapa? Dokter. Bagaimana tatkala ajal itu datang menjemput? Tatkala sudah mulai dicabut itu nyawa. Keluarga kebingungan. Panggil perawat, panggil dokter, panggil. Ini gimana? Maaf, host bisa dibuka suara Pak Ustaz tadi. Udah, kok nggak bisa ya? Masya Allah. Kenapa? Oke. Di mute. Oke. Ya. Maaf. Nah, jemaah. Ya, artinya sebelum hal-hal yang kita inginkan terjadi, dan kita semua tahu, jemaah. Kita nggak pernah tahu besok apa yang akan terjadi sama kita. Maka harapan ana semuanya bisa bersegera beramal tanpa menunda-nunda, dan namanya pendampingan tetap diperlukan. Tapi yang terpenting buat kita juga, jangan berhenti berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar tetap istiqamah di jalan ini. Hada wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa ana sampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan kepada host, pada moderatornya nih. Terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Banyak sekali yang japri saya bahwa dahsyat kajian kita pada hari ini. Silakan Pak Iman Taufik untuk bisa membantu saya untuk klip diskusi tanya jawab. Baik. Bisa di-on-kan? Silakan. Ya, suara saya udah masuk ya? Masuk. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu. Amin. Selalu nyimak di YouTube. Pengennya tadinya ketemu offline sama Ustaz, tapi Masya Allah. Ya, ini udah ketemu online, saya udah senang banget nih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat-sehat ya Ustaz. Amin, alhamdulillah, moga semua sehat. Ya, tapi sebelumnya ini ada satu penggemar Ustaz juga, namanya Dek Kali. Dia kepengen menyapa Ustaz langsung nih. Ahlan wa sahlan, mana tuh orangnya tuh? Kali. Ustaz. Ahlan wa sahlan, Masya Allah. Ini termasuk pengusaha juga, ini pengusaha cilik ini kayaknya. Pengusaha cilik, Ustaz. Kali ini menyampaikan apa? Kaifa halo Ustaz. Alhamdulillah bikhair, Masya Allah. Tatakallam bil Arabiyah, Masya Allah. Kayaknya yang tua-tua pada nggak bisa semua tuh. Ustaz. Naam, tafadhal. Alhamdulillah bikhair. Mbak itu tuh suka banget sama kajiannya Ustaz. Apalagi yang waktu Muara Hidayahku itu sama Ustaz Nuzul. Masya Allah. Hadir waktu itu? Enggak, cuma lihatnya di YouTube. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Tuh jamaah, kalau yang kecil-kecil udah nonton ini Masya Allah nih. Masya Allah Ustaz ya. Sehat terus ya Ustaz. Allahumma amin. Udah berapa hafalan Qur'annya? Udah sampai surat apa? Al-Jin. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Kayaknya bapak-bapaknya juz amma belum selesai, ini udah sampai Al-Jin jemaah. Betul. Langsung diam gitu. Masya Allah, barakallahu fiik. Mudah-mudahan sehat selalu dan istiqamah selalu. Baik. Barakallahu fiik. Wa fika wa barak habibi. Wa fika wa barak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terus terang saat di pertanyaan di chat nih banyak banget dan saya harus mensortir satu demi satu nih. Yang lebih pertama awal-awal mungkin saya bakal bacakan yang nyambung sama tema malam ini. Tapi saya kepengen karena saya sebagai moderator juga mungkin agak sedikit boleh nggak dari saya dulu nih pertanyaan. Masya Allah, ini curi start nih, ini curi start ini jemaah. Cuma kan buat kebaikan nggak apa-apa Ustaz ya. Tadi Ustaz sempat bilang kalau dalam bekerja
ambisi kita adalah akhirat, dunia akan datang dalam keadaan hina. Itu tuh saya sering dengar banget Ustaz, kata-kata itu. Nah itu gimana tuh, bekerja ambisi kita adalah akhirat, terus gimana sih kalau dunia datang dalam keadaan hina? Subhanallah, subhanallah. Iya jemaah. Ini menarik sekali ya, karena itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan begini bunyi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatid dunya hammahu, ja'ala Allahu faqrahu baina 'ainayhi, wa shattata 'alaihi syamlah wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu." Barang siapa yang dunia ambisinya, nih sebelum ambisi akhirat. Barang siapa yang ambisinya dunia, semua kerjaan urusannya untuk dunia. Dia ingin buka usaha, ya untuk dunia lagi. Dia mau bisnis, ya untuk bikin rumah lagi, ini lagi. Yang gak ada habisnya dunia ini. Kalau orang yang ambisi kerjaannya adalah dunia, apa kata Nabi SAW? Allah akan menjadikan kefakiran di antara dua matanya. Seperti orang pakai kacamata. Kemanapun dia menoleh, yang ada takut miskin. Rasa takut cemas itu. Padahal dia memiliki banyak harta, tapi perasaan itu ada. Allah jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Urusannya jadi ribet. Yang seharusnya orang itu semakin sukses, semakin punya waktu untuk keluarga. Semakin punya banyak waktu untuk baca Quran. Engkau kan banyak hartamu. Masa kalah sama tukang becak yang bisa ngaji tiap hari 1 juz? Sedangkan dia hanya menjadi tukang becak. Engkau yang punya harta miliaran, nggak bisa ngaji 1 juz. Urusannya dicerai beraikan sama Allah. Ada ini, ada itu. Kemudian dunia akan datang sama dia, tapi sesuai dengan yang ditentukan sama dia. Nggak bertambah, nggak berkurang. Hanya saja dunia itu menjadi azab buat dia. Karena dia tidak dapat memanfaatkan dunia dan waktu dia. Adapun yang akhirat ambisi dia. Dia bekerja, dia bisnis, dia usaha. Yang ada dalam benak dia, anak kepingin punya rumah di surga. Anak kepingin punya istana di surga. Anak ingin dimudahkan urusannya di alam kubur. Anak ketika dikubur, ingin kuburan anak jadi luas. Ketika itu anak sendirian. Itu yang ada dalam benak dia. Dia bekerja untuk akhirat dia. Kaya raya. Abdurrahman bin Auf kaya raya. Abu Bakar As-Siddiq, Masya Allah, semua hartanya dia sedekahkan. Abdurrahman bin Auf pernah sedekah 700 ekor onta. Mereka bekerja tapi untuk akhirat. Karena dia tahu, aku nggak lama loh di sini. Enggak. Berapa lama? Ya 70 tahun mungkin. Kalau sampai 60 tahun. Tapi yang jelas di sana 1 hari sama dengan 1000 tahun. Jadi bukan berarti dia miskin. Enggak jemaah. Dia buka usaha lagi. Dia buka bisnis lagi. Dalam harapan nanti jadi akhirat semakin banyak dapat manfaat. Maka apa yang akan didapatkan orang ini? Jama'allahu alaihi syamlah. Urusannya disederhanakan sama Allah. Jadi dia punya waktu untuk belajar. Punya waktu untuk umroh. Punya waktu buat keluarga. Padahal dia punya banyak usaha. Tapi Masya Allah, waktunya berkah. Kenapa? Karena dalam benak dia nggak mau jadi budaknya dunia. Enggak. Aku ini buka usaha buat akhirat. Kalau ternyata usahaku membuat aku meninggalkan kewajibanku, ya selamat tinggal. Maka dia nggak peduli sama dunia dia. Di sinilah dunia itu datang ke kaki dia hina. Karena dia nggak berambisi. Dia nggak kepingin ini, nggak kepingin itu. Datang dunia itu jemaah. Itu Allah berikan kepada dia sebuah kenikmatan jamaah. Punya harta, dikasih banyak rezeki, tapi nggak kepikiran jamaah. Atau nggak jadi beban buat hidup dia. Maka di tengah dunia datang dalam kondisi hina, Allah kirimkan kepada dia nggak mau. Dia itu nggak ambisi gitu. Datang duit lagi. Ya buat akhirat lagi, datang lagi, buat akhirat lagi. Dia tidak terhinakan dengan harta tersebut. Tapi harta itu yang datang secara hina di kaki dia. Hada wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu maknanya. Buat teman-teman pengusaha di sini tuh, mungkin kita harus ngebentuk mindset kita kayak gitu ya Ustaz ya. Biar gitu loh. Usaha tapi buat akhirat gitu loh Bang. Baik. Oke, sekarang kita pindah ke pertanyaan dari audiens Ustaz.
Ini yang pertama nanya dari Andri Azdi Putra. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jika umpamanya ada orang yang baru berhijrah di umur 40 tahun, maka apakah kelak Allah akan tetap menanyakan masa mudanya sebelum berhijrah? Di waktu 40 tahun itu ya habiskan untuk apa? Jazakallahu khairan. Jamaah, kata Nabi SAW, ada 4 perkara yang akan ditanyakan, yang orang itu tidak akan bergerak sampai dia menjawab 4 pertanyaan tadi. Yang pertama berkaitan dengan tadi masa mudanya, waktu mudanya, tubuh dia buat apa. Kemudian umur secara umum akan ditanyakan. Kemudian harta dari mana dan kemana akan ditanyakan. Engkau dapat harta pada waktu masa muda akan ditanya. Kemana engkau keluarkan itu hartamu. Yang keempat tentang ilmu engkau gunakan buat apa. Jadi apakah kita akan ditanya tentang masa muda? Iya. Kan udah hijrah Pak Ustadz. Udah bertobat. Nah, Allah akan menanyakan buat apa engkau pada waktu muda. Tatkala dia mengatakan untuk perbuatan-perbuatan dosa. Tapi engkau sudah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tentunya dosa-dosa itu akan dihapuskan. Yang perlu kita tanyakan. Apakah kita benar-benar taubatan nasuha? Atau tidak? Jadi masa muda akan ditanyakan jamaah. Maka persiapkan jawaban. Kalau tadi memang anak banyak dosa pada waktu itu, bertobatlah kepada Allah. Karena orang yang bertobat, Allah mengatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Kecuali orang yang bertobat, kemudian dia beriman, beramal soleh, maka Allah akan merubah semua dosa-dosa dia itu jadi kebaikan. Dosa-dosanya dia punya 1.000.000 dosa, itu dirubah jadi 1.000.000 pahala. Maka Rasul SAW menceritakan salah satu bentuk hisab pada hari kiamat. Ada orang yang ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan kepada dia, engkau melakukan dosa ini. Iya ya Allah. Dosa-dosa yang kecil-kecil yang disebutkan. Dosa ini, iya ya Allah. Engkau punya asal enggak punya. Lalu, apa kata Allah Azza wa Jalla? Semua dosa-dosamu aku rubah jadi kebaikan buat engkau. Orang ini lalu berkata, ya Allah, kok aku lihat dalam catatanku ada dosa-dosa lain yang belum tertulis di sana. Karena dia ingin dirubah jadi kebaikan. Itu karunia Allah SWT. Jadi ketika antum bertobat dengan taubatan nasuha, dosa-dosa yang akan ditanyakan itu akan dirubah jadi amal kebajikan. Bukan 0. Bukan. Ini karunia Allah SWT. Dengan catatan tadi kita jadi lebih baik ya. Kalau enggak, ya kita akan dihisab dengan yang lalu dan yang akan datang. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nyambung pertanyaan yang tadi, Ustaz, ada juga yang nanya nih, izin bertanya, benarkah dari Ummu Gilang, benarkah pintu hidayah ditutup saat masuk usia 40 tahun? Barakallahu fikum. Jamaah, kalau dikatakan pintu hidayah ditutup umur 40 tahun, tidak. Hanya saja Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang umur 40 tahun ini. Di surat Al-Ahqaf ayat 15 Allah mengatakan hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Tatkala orang itu sampai ke puncak masa mudanya, sampai ke umur 40 tahun. Jadi umur 40 tahun ini umur kesempurnaan masa muda seseorang. Udah matang dia itu. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Orang ini mengatakan, ini anak harap anda semuanya menghafal doa ini. Apalagi yang sudah umur lewat 40 tahun. Dia mengatakan rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, bantulah hamba, berikan taufik kepada hamba agar hamba mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada hamba. Wa ala walidayya, dan nikmat yang kau berikan kepada orang tua hamba. Wa an a'mala salihan tardah, dan agar aku bisa beramal saleh yang kau ridhain ya Allah. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan aku minta kebaikan buat anak-anak keturunanku ya Allah. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku bertobat kepadamu ya Allah, aku termasuk orang-orang Islam.
Para ulama menjelaskan, orang kalau umur 40 tahun nggak bertobat, nggak kembali kepada Allah Azza wa Jalla, yang ditakutkan seperti ahlul kitab tadi, karena dia menunda-nunda, hatinya jadi keras. Di situ hidayah sulit untuk masuk. Sehingga kalau kita lihat, kebanyakan yang masuk Islam di masa Nabi SAW itu anak muda. Yang tua-tua, terlambat nantinya. Dia menunggu-nunggu, kalau umat Islam menang baru mereka ikut Islam. Iya, akhirnya sebagian alhamdulillah dapat hidayah. Jadi bukan tertutup, hanya memang umur 40 tahun ini, umur ketika orang di persimpangan ya. Kalau dia nggak berubah, yang ditakutkan hatinya jadi keras, sehingga sulit untuk mendapatkan hidayah. Hada wallahu a'lam bishawab. Next, saya ada pertanyaan dari Ummu Abdillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz izin bertanya, untuk mu'alaf, apakah amal baiknya di saat dia masih kafir dihitung sebagai pahala saat dia masuk Islam? Yang kedua, di surga, bagaimana dengan penduduk surga yang tingkatan surganya berbeda dengan surganya Rasulullah SAW? Apakah masih bisa bertemu dengan beliau? Nah, jemaah. Ya, kalau bicara mu'alaf, bagaimana dengan dia yang punya dulu dosa-dosa ketika dia masuk Islam, dan dia juga punya kebaikan-kebaikan dahulunya. Ini orang sebelum masuk Islam, dia punya dosa, dia punya kebaikan. Apakah tatkala dia masuk Islam, dosa-dosa dia diampuni saja, kebaikan-kebaikan dia hilang, karena pada waktu itu tentunya dia tidak ikhlas, dia belum berbuat karena Allah SWT. Enggak, jangan. Jadi semua masa lalu dia akan dirubah jadi kebaikan. Jadi tetap ketika ada seorang sahabat yang masuk Islam, dikatakan aslamta ala ma aslafta minal khair. Engkau masuk Islam bersama semua kebaikan-kebaikanmu yang dulu engkau lakukan. Dosanya diampuni, kebaikannya tetap akan dicatat sebagai kebaikan. Karena dia udah masuk Islam. Jadi jangan khawatir. Karena Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar semut, dia akan melihatnya. Jangan berkecil hati. Kalau mungkin baru masuk Islam ya Allah Ustaz, ana baru umur 2 hari masuk Islam, mamanya baru sepekan. Tapi kan dulu engkau sudah hidup, punya kebaikan. Insya Allah kebaikan itu akan tetap jadi kebaikan buat dia, di catatan dan di timbangan kebaikan dia. Adapun pertanyaan, apakah orang-orang yang di derajat yang rendah mungkin dia bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ahibati fillah, yang pertama, kita nih yang belum pernah berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada satu meeting point yang sudah ditetapkan sama Nabi alaihi wasallam buat kita. Kapan? Di telaga Rasul SAW. Nabi mengatakan, Ana faratakum fil haud. Aku menunggu kalian di telaga. Jadi ini perjumpaan pertama kita bersama Nabi SAW. Jangan sampai nggak ketemu Nabi di sana. Kenapa? Karena ada orang-orang yang nggak boleh minum dari telaga Nabi SAW. Baik. Kemudian nanti ketika di surga, apakah mungkin berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam? Mungkin. Asalkan kau cinta sama Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika datang seorang sahabat ya, yang dia kalau pulang ke rumahnya dia sedih. Dia baik lagi untuk melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia mengatakan, ya Rasulullah, aku tuh kepikiran. Kalau nanti engkau meninggal dunia, engkau akan ditaruh di surga yang paling tinggi. Sedangkan kita, karena takut nggak bisa berjumpa dengan engkau lagi, wahai Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW memberikan kabar gembira. Beliau mengatakan, Al-mar'u ma'aman ahab. Orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Apabila cinta kita benar kepada Rasul SAW, maka kesempatan untuk duduk, untuk bermajlis,
untuk memandang Rasul sallallahu alaihi wasallam akan tetap ada. Maka jangan khawatir untuk berjumpa Nabi alaihi wasallam, tinggal buktikan cintamu. Karena kalau bicara cinta, banyak orang tuh gombal. Oh, cinta Nabi SAW, uhibbu Rasulullah SAW. Buktikan mana cinta. Karena orang yang mencintai, dia akan taat dan patuh kepada yang dia cintai. Apapun perintahnya, apapun yang diminta, dia diminta untuk menyeberangi lautan, dia akan lakukan demi kekasihnya. Dia diminta untuk mendaki gunung, dia akan lakukan. Dia diminta untuk menyembelih putranya, dia akan sembelih putranya. Itu cinta. Sedangkan benarkah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka insyaallah kalau benar cintamu, engkau akan dapat melihat Nabi alaihi wasallam dan dikumpulkan bersama beliau. Hada wallahu a'lam bishawab. Ini sekarang ada yang mau nanya langsung, Ustaz. Dari Aki Fikirei. Om Piki, boleh dinyalain videonya dan langsung bicara dengan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Aduh, Ustaz, saya suka banget sama Ustaz. Suka lihat Ustaz di YouTube. Masya Allah, Allah ibarik fikum. Alhamdulillah nih pengen nanya langsung ke Ustaz. Alhamdulillah, tafadhal. Ya. Saya kan masih apa ya, Ustaz? Afwan, Ustaz. Saya grogi nih, Ustaz. Tafadhal, silakan. Bismillah. Saya masih main musik, Ustaz. Sedangkan saya masih cari nafkah di utama saya di situ. Tapi saya kepengen keluar. Masih banyak pemikiran nanti saya cari nafkah di mana. Nah, bagaimana cara saya mengkokohkan hati saya agar tetap istiqomah gitu, Ustaz. Kiat-kiat apa yang saya lakukan agar yakin untuk berhijrah gitu. Subhanallah, subhanallah. Barakallahu fiik ya. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk dan kekuatan buat antum ya dalam jalan hijrah ini. Ahibati fillah. Pernah pada satu masa itu umat Islam naik kapal laut, kemudian mereka merapat di sebuah pantai. Di pantai itu mereka melihat penyembah berhala. Ada satu orang yang sedang menyembah berhala. Lalu dipanggil nih orang ini, didakwahi masuk Islam. Dan kita tahu mu'alaf itu punya hak zakat. Lalu ketika dia ini masuk Islam, orang-orang muslim ini ngumpulin zakat. Diberikanlah kepada orang ini. Dia bertanya, kenapa? Kenapa kalian kasih aku uang ini? Ya, engkau berhak gitu. Fadl sudah engkau pakai itu uang katanya untuk biaya hidupmu kata dia. Lalu dia mengatakan, tatkala aku melakukan kesyirikan, tatkala aku berbuat dosa, Allah tuh masih kasih rezeki sama aku. Apakah tatkala aku beriman, bertobat, lalu Allah tidak memberikan rezeki kepadaku? Subhanallah. Ini pernyataan yang membuat orang Islam yang sudah Islam dari lahir tersentak. Jadi memang yang perlu dikuatkan dalam masalah hijrah, bertobat itu adalah hati kita. Kita beriman enggak? Bahwasanya yang memberikan rezeki kepada kita itu bukan pekerjaan kita. Bukan kantor kita. Bukan bisnis kita. Lah. Yang memberikan rezeki itu adalah Allah Azza wa Jalla. Maka Allah mengatakan, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu ada rizki buat kalian dan yang dijanjikan kepada kalian. Maka tatkala seorang yakin yang memberikan rizki Allah Azza wa Jalla, kemanapun dia pergi, dia mau di PHK, dia mau diberhentikan, dia yakin rizkinya bukan di tempat itu, tapi ada di langit sana. Dan orang yang hijrah itu memang harus menuju kepada Allah. Engkau tuh sedang mau kemana? Sedang mau menuju kepada Allah Azza wa Jalla.
menuju kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia sedang menuju kepada Allah dan Rasulnya. Hanya saja ketika engkau hijrah, maka Allah akan menguji kebenaran hijrah. Kita lihat para sahabat Nabi ketika hijrah. Mungkin tadi Bang Fikri kalau hijrah sekarang, dia kehilangan pekerjaannya. Dia kehilangan mata pencahariannya. Dia kehilangan yang selama ini dia hidup dari sana. Para sahabat kehilangan rumahnya, kehilangan negerinya, kehilangan kampungnya, kehilangan tanahnya, kehilangan segala sesuatu. Mereka hijrah, sebagian pada waktu itu berangkat ke Habasyah, berangkat ke Ethiopia. Mau kerja apa? Berangkat ke negeri yang gak kenal siapa-siapa. Tahun keempat kenabian itu sahabat hijrah. Menyeberangi lautan menuju ke Habasyah. Untuk apa? Untuk memperbaiki taraf ekonomi? Enggak. Untuk menyelamatkan agama mereka. Untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang hijrah ke kota Madinah. Apakah para sahabat yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, sampai kota Madinah, mereka hidupnya nyaman, mereka punya rumah, sebagian tidur di masjid. Nggak punya apa-apa. Jangan bicara rumah, nggak punya apa-apa. Kerjaan yang nggak punya. Terus kenapa mereka hijrah? Kan seharusnya dipikirkan. Iya, karena yang penting buat dia menyelamatkan agama dia. Menyelamatkan keimanan dia. Menyelamatkan hati dia. Urusan rizki, kita waktu di perut ibu kita dikasih rizki sama Allah. Selama engkau bisa menggerakkan kepalamu, ada rizki. Cuma yakin apa enggak kita jamaah. Sebagian kita itu masih bergantung sama pekerjaan. Baru tahu rasa ketika di PHK. Ahibati fillah, di masa pandemi ini ada berapa ribu orang atau puluhan ribu orang yang di PHK. Apakah setelah di PHK mereka tahu-tahu mati? Rizkinya nggak ada. Di PHK rizkinya habis. Tidak. Selama masih ada rizki buat dia, selama masih ada umur buat dia, ada rizki buat dia. Tuh, cerita sahabat yang hijrah ke kota Madinah. Bagaimana mereka susah hidupnya, jamaah. Sebagian ada yang sampai nggak makan, yang sampai kelaparan. Sahabat Nabi ada yang makan daun-daunan. Tapi semua buat mereka itu seni dalam kehidupan. Karena mereka sedang menuju kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah ingin hamba ini membuktikan niat dia lillahi ta'ala. Maka nasihat anak, yakinlah yang memberikan rezeki itu bukan pekerjaan kita. Tapi Allah Azza wa Jalla yang memberikan rezeki kepada kita. Dan bertawakal kepada Allah. Setelah kita mengumpulkan hati kita. Benar-benar yakin bahwasanya bumi ini milik Allah. Kemanapun antum dipindah, tetap antum akan mendapatkan rezeki. Maka insya Allah antum akan siap menghadapi segala sesuatu. Ustaz, kadang-kala masalahnya nih di keluarga, di mana? Iya, banyak masalah. Maka tadi saya sampaikan di awal. Tolong teman-teman ini ketika mendapati kawan yang mau hijrah, dirangkul. Kalau bicara ekonomi, kita bantu secara ekonomi semampu kita. Sebagian sahabat yang hijrah ke Madinah itu, ya, kadang-kala dikasih makanan di masjid. Sebagian tidur di masjid. Ada 70 sahabat tidur di masjid. Dikasih kurma. Kalau ada dikasih susu. Sambil diajarin bekerja. Insya Allah. Dengan cara seperti itu. Ukhuwah kita akan semakin baik. Dan teman-teman yang hijrah mendapatkan solusi. Untuk jalan hijrah mereka. Tapi niat pertamanya adalah lillahi ta'ala. Hada wallahu alam bisawab. Naam. Masya Allah. Penjelasannya kena banget Ustaz. Semuanya. Ustaz, ini ada satu sahabat kita yang juga rajin banget nih belajarnya. Aki Cuping Topan. Dia pengen nanya langsung juga nih Ustaz ke Ustaz. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kena pandemi ini? Antum tambah kurus, tambah gemuk? Alhamdulillah tambah positif. Tapi istri positif Ustaz. Masya Allah, ini berkah pandemi nih kayaknya nih. Betul sekali.
Kita penduduknya alhamdulillah dikaruniai bisa menikah dan sekarang ini istri sudah jalan 3 bulan. Alhamdulillah. Jadi antum nikah pas pandemi? Betul sekali. Pas pandemi. Jadi nggak banyak keluar fulus, Mas. 19 Juni. Iya kayaknya nggak banyak kan, nggak perlu rame-rame kan. Naam. Barakallahu lak wa barak alaik wa jama'a bainakum fi khair. Betul. Ustaz, saya mungkin ingin berbagi cerita sedikit tentang pentingnya hijrah. Nah, biasanya itu terutama kita di kalangan public figure kan banyak teman-teman artis yang mulai hijrah. Namun terkadang juga mereka itu terkotak-kotak. Ada yang mungkin hijrah, saya nggak ngerti ya, mungkin ibaratnya itu mereka itu kalau buat kajian hanya sebatas kajian buat kalangan-kalangan tertentu. Contoh misalkan dia mengikuti kajian si A, namun dia mengabaikan dengan kajian si B. Nah, bagaimana pandangan Ustadz agar supaya kita ini Islam ini nyatu, apalagi kita di kalangan public figure. Saya sekarang kan bergabung dengan teman-teman di musyawarah. Nah, teman-teman musyawarah itu punya konsep itu bagaimana kita membangun sebuah jembatan agar kita mengajak semua para ulama kita itu bersatu, bahwa Islam itu adalah satu. Nah, Masya Allah. Pencerahan dari Ustaz untuk memberikan pencerahan kepada kami. Subhanallah. Nah. Iya jemaah. Ini sebuah pandangan yang indah sebenarnya. Tatkala kita ingin menyatukan umat Islam ya, kita ingin para ulama bersatu. Semua menginginkan itu. Tapi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan, kalau orang yang hidup setelah aku mati, dia akan melihat banyak perselisihan. Ini sebuah kodrat yang tidak bisa dipungkiri. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Yang hidup setelah aku mati akan melihat banyak perselisihan dan semua merasa dia yang benar. Dan itu sudah terjadi setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muncul kelompok A, muncul kelompok B terus. Bahkan kita tahu siapa yang membunuh Utsman bin Affan. Muslim. Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Orang kafir. Orang yang hafal Al-Quranul Karim. Guru ngaji. Dan dia membunuh Ali bin Abi Thalib ingin masuk surga. Bayangkan jamaah. Dia bukan ingin masuk neraka. Dia bukan sedang melakukan dosa. Dia menganggap itu adalah ketaatan. Maka kalau bicara bagaimana sekarang melihat banyaknya perselisihan. Kita ingin semua menyatu. Nah. Caranya Rasulullah SAW sudah memberikan kepada kita solusi. Apa kata beliau alaihissalatu wassalam? Kalau kalian ingin bersatu, ingin tetap sampai ke surgaku, fa'alaikum bisunnati. Ikutin sunnahku, kata Nabi SAW. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Ikuti sunnah-sunnah khalifah-khalifah setelah aku. Ikutin sunnahnya Abu Bakar. Ikutin sunnahnya Umar. Ikutin sunnahnya Utsman. Ikutin sunnahnya Ali bin Abi Thalib. Tamassaku biha. Kalian berpegang teguhlah dengannya. Wa'addu 'alaiha bin nawajid. Kalian gigit dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dengan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sesungguhnya setiap perkara yang baru dalam urusan agama itu disebut bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Jadi usaha untuk menyatukan umat, ya, itu harus menjadi target seorang muslim. Tapi pertanyaannya, kita mau satukan mereka di atas apa? Di atas sebuah partai? Kalau kita bicara partai, ya, ada banyak partai Islam. Di atas sebuah ormas, ada banyak ormas Islam. Dan semua mengaku ormas mereka mungkin yang paling benar. Di atas yayasan atau di atas apa? Ada sebuah ungkapan yang mengatakan, udahlah kita ini saling tolong menolong untuk perkara-perkara yang kita sama. Untuk perkara yang berbeda, ya kita saling memaafkan.
Ya, ungkapan ini ada benarnya, tapi ada salahnya. Benarnya di mana ketika mereka berpikir untuk bersatu, untuk saling memaafkan dalam perkara-perkara yang memang ada khilaf. Yang khilafnya memang boleh. Yang satu kunut, yang satu nggak kunut umpamanya. Ya, ini memang perkara-perkara yang ada beda pendapat. Dan alhamdulillah ada ruang di sana untuk berbeda pendapat, kita saling toleransi. Tapi ada perkara-perkara jamaah yang memang nggak bisa disatukan. Umpamanya kita bicara, ada kelompok yang mengkafirkan Abu Bakar Siddiq, yang mengkafirkan Umar bin Khattab, dan mereka berusaha ingin bareng-bareng. Udahlah, yang kita tahu mungkin Syiah ya. Kemudian mungkin orang-orang yang berpemikiran Khawarij, yang mereka mudah mengkafirkan orang. Bahkan Abu Bakar, bahkan Utsman buat mereka kafir, Ali buat mereka kafir. Mungkinkah kita duduk bermajlis sama mereka? Enggak. Jadi intinya, alhamdulillah teman-teman yang sedang berusaha untuk menyatukan kawan-kawan ini. Tapi dia harus tahu di atas apa dia menyatukan. Ya berusaha jamaah. Ana sedih kalau melihat ya perpecahan yang terjadi. Tadi Ana sampaikan kalau bicara partai ya. Ada P3, ada apa lagi? Ada PKB, ada PKS, ada apa semuanya masing-masing. Dan siapa yang menang? Ya, kalau umat Islamnya memikirkan diri mereka, bukan memikirkan agama mereka, ya yang akan terjadi seperti itu. Maka nasihat anak buat teman-teman yang ingin berusaha untuk dengan itu baru kita akan bersatu. Tapi bukan berarti tidak akan terjadi perpecahan. Perpecahan itu sudah takdir Allah yang kita harus hadapin. Tapi bagaimana kita berada di tempat yang benar bersama kawan-kawan yang benar. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya terakhir Pak Ustaz, karena ada banyak teman-teman yang terinspirasi. Ada satu titipan terakhir pertanyaan. Saya rasa penting juga buat kita semuanya, buat obat nih Pak Ustaz. Nah. Asal mulai dari Pak Uut nih, sahabat saya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Kalau saya malam ini mau bertobat, apa saja yang harus saya lakukan? Stepnya apa? Sholat tobat dulu atau bagaimana? Begitu Pak Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah jemaah. Ini pertanyaan yang perlu kita bahas sebenarnya. Semoga dengan kajian ini teman-teman segera bertobat. Tadi yang masih menunda-nunda ya, yang mungkin berpikir oh nantilah. Tapi ini ada yang mau tobat malam ini. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, menyesali. Itu perasaan. Menyesali dosa-dosa itu. Bukan berbangga dengan dosa itu. Tapi dia menyesali. Yang kedua, dia tinggalkan. Umpamanya kalau orang sedang pakai cincin emas. Dia tahu bahwa saya memakai cincin emas buat lelaki itu haram. Dia lepas cincinnya. Setelah dia menyesali. Ya Allah, bertahun-tahun aku pakai. Aku minta maaf ya Allah. Aku lepas sekarang. Yang ketiga, dia bertekad untuk tidak mengulangi. Bertekad untuk tidak mengulangi dosa itu. Kemudian, apa yang harus dilakukan? Apakah dia harus salat tobat untuk menyempurnakan? Salat tobat itu tidak menjadi syarat diterimanya tobat. Tapi untuk lebih indah tobatmu, ambil wudhulah engkau. Sempurnakan wudhumu. Sejak berwudhu, ya kita tahu. Seorang muslim ketika dia mencuci wajahnya, dosa-dosa akan berguguran yang dilakukan oleh mata dia. Mengikuti tetesan air yang terakhir. Ketika dia mencuci tangannya, dia ingat. Dosa-dosa yang pernah dilakukan tangannya itu akan berguguran ikut tetesan air wudhu yang terakhir. Tatkala dia mencuci kakinya. Dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh kakinya itu akan keluar ikut tetesan air yang terakhir. Maka setelah itu menghadaplah kepada Allah. Engkau sholat 2 rakaat. Berusaha untuk khusyuk di sana. Insya Allah, Allah ampuni dosa-dosamu. Maka nasihat ana ya segera bertobat dan saling mendoakan jamaah kita nih. Tadi disebutkan ada banyak di tempat ini ya. Ketika dengar saudara kita tobat, kembali kepada Allah, engkau langsung angkat tangan, ya Allah, mudah-mudahan fulan ditetapkan hatinya di atas agamamu. Tanpa harus fulan tahu engkau mendoakan dia. Karena kita nggak tahu dari mulut yang mana Allah mengabulkan doa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jadi sholat tobat tuh
sholat 2 rakaat aja gitu ya Ustaz ya? Nah, niatinnya untuk sholat tobat gitu ya? ya untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Cukup menjawab, Om Laja? Ya, siap. Terima kasih Pak Ustadz. Mungkin itu pertanyaan terakhir. Insya Allah kajian dengan Pak Ustadz bisa kita rutinkan. Masya Allah. Jadi kode dari teman-teman untuk sesi ini berakhir. Walaupun masih banyak sekali pertanyaan yang belum bisa kami sampaikan. Insya Allah di kajian berikutnya kita bisa menggali ilmu dan mendapatkan. Dan insya Allah sudah banyak yang bertobat Pak Ustadz di Amin. Amin. Insya Allah. Pak Ustadz sehat-sehat selalu. Amin. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan kita semua dalam keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan malam ini menjadi malam yang begitu indah karena banyak insya Allah teman-teman kita yang bisa mengikuti tadi akan bertobat insya Allah. Karena ternyata belum terlambat ya, Om Najwa. Tidak ada yang pernah terlambat. Tidak ada yang terlambat start ya, Ustaz. Masya Allah. Nah, sahih. Tinggal jangan ditunda lagi nih. Ya Pak Ustadz. Baik, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih atas yang sudah mengikuti kajian pada malam hari ini. Insya Allah kita akan rutinkan dengan Pak Ustadz. Mudah-mudahan juga Pak Ustadz punya waktu untuk kami. Allahumma amin. Ini banyak yang japri karena masa terharu, banyak yang mau nangis karena tersentuh dengan apa yang Pak Ustadz sampaikan, dan insya Allah hanya menjadikan berkah untuk kita semua. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih teman-teman semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam ini setelah selesai kita mengadakan satu kajian dengan Pak Ustadz Aktif, dan insya Allah kita akan bisa bertemu di kesempatan yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.